Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali bisa bersama-sama dalam pengajian setiap pagi setelah subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mulai pada pagi hari ini kita akan ngaji kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu bagian Kitabul Iman. Jadi Kitabul Iman min Sahihil Bukhari, yaitu bagian awal dari kitab Al-Jami' As-Sahih lil Bukhari yang terkenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi silahkan nanti untuk memiliki kitabnya agar kita ngajinya bisa maksimal. Bisa langsung beli kitab Sahih Al-Bukhari, tetapi harganya mahal. Ini ada 4 jilid, ya, 4 jilid sebesar ini. Jika menginginkan untuk membelinya, tetapi juga nanti bisa kita fotokopikan
yaitu bagian yang kita baca dari kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu Kitabul Iman. Di bagian awal, juz 1, di bagian awal sekali dari kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi Kitabul Iman min Sahihil Bukhari. Bagi pemirsa juga demikian, bisa membeli kitabnya secara langsung atau bisa menghubungi kita, nanti akan kita berikan link untuk PDF dari kitab Al-Iman min Sahihil Bukhari agar bisa dicetak, difotokopi, dan mulai besok insya Allah akan mulai kita kaji pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman atau Kitabul Iman min Sahih Al-Bukhari. Sebelumnya alhamdulillah kita sudah mengkhatamkan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah yang juga ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab Sahih Al-Bukhari yang 4 jilid itu diringkas oleh Ibn Abi Jamrah dalam satu kitab kecil, hanya kurang dari 300 hadis. Yang sekarang itu kita akan ngaji kitab Sahih Bukhari-nya, tetapi yang bagian awal dari kitab Sahih Al-Bukhari yang disebut dengan Kitabul Iman. Karena dalam Sahih Al-Bukhari ini adalah Sahih Al-Bukhari itu adalah satu kitab hadis pertama yang ditulis dalam susunan bab. Jadi di sini sudah tersusun dengan baik, yaitu ada kitab, kemudian ada bab. Kitab itu meliputi misalnya seperti yang sekarang kita akan kaji, ada Kitabul Iman, kemudian ada Kitabul Ilmi, ada kitab At-Tafsir, dan yang lain-lain. Sudah hadis-hadisnya sudah dikelompokkan dalam kitab-kitab. Kemudian juga dalam kitab-kitab itu ada bab-bab yang masuk pada judul besar yang dinamai dengan Kitabul Iman. Judul besarnya berarti tentang keimanan. Nanti di bawahnya ada bab-bab yang berkaitan dengan al-iman. Misalnya babul iman wa qaulun nabi buniyal islamu ala khamsin. Babu ayyul islami afdal. Babu it'amit ta'am minal islam, dan seterusnya. Jadi ada kitab, kemudian ada bab-bab. Nah, nanti masuk pada kitabul ilmi, ada bab-bab, dan seterusnya. Nah, seperti itulah sistematika penulisan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sebelum ini sudah ditulis kitab-kitab hadis seperti Al-Muwatta misalnya, tetapi belum tersusun dalam bentuk bab-bab atau kitab-kitab. Sehingga hadisnya seperti yang kemarin dalam kita ngaji kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, itu hadisnya tidak tersusun dalam bab, sehingga kita tema yang kita bahas dalam satu pertemuan kemarin itu bisa berubah-ubah, bisa berbeda antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, karena memang tidak disusun dalam bab-bab. Sementara Sahih Al-Bukhari itu sudah disusun oleh muallifnya dalam bab-bab. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini karena kalian belum punya kitab dan mungkin kebanyakan yang di rumah yang mengikuti pengajian ini juga belum memiliki kitab, meskipun link kitabnya sudah kita sebar, tetapi sebagian ada yang belum memilikinya. Saya yakin karena waktunya masih sangat mepet. Baru tadi malam kita
share sehingga kebanyakan mungkin belum punya kitabnya, sehingga pada pagi hari ini kita akan menyampaikan muqaddimah. Muqaddimah, pendahuluan untuk mendahului pengajian kitab Sahih Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, kitab Sahih Al-Bukhari itu dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau nama kitabnya itu Al-Jami' As-Sahih, tetapi dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari karena pengarangnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Nama beliau itu Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail. Nama kunyahnya itu Abu Abdillah. Sehingga beliau itu adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Al-Bukhari ibn Bardizbah Al-Ju'fi. Itu nama lengkap beliau. Jadi Abu Abdillah kunyahnya, nama aslinya Muhammad. Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari ibn Bardizbah Al-Ju'fi. Nama lengkap Al-Imam Al-Bukhari, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau itu dilahirkan pada tahun 194. Berarti beliau minas salaf, tergolong sebagai ulama salaf. Karena kita tahu as-salaf adalah mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, atau mereka yang hidup pada 300 tahun pertama Hijriah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian mereka yang mengiringinya, kemudian yang mengiringinya. Satu abad 100 tahun, berarti 100 tahun pertama itu abad pertama. Mulai tahun 1 sampai tahun 100 itu abad 1. 101 sampai 200 abad 2. 201 sampai 300 itu abad 3 Hijriah. 301 sampai 400 sudah abad 4 Hijriah. Al-Imam Al-Bukhari itu dilahirkan tahun berapa? 194. Berarti abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah. Sama atau dekat atau semasa, bahkan dekat dan semasa. Kalau dari lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu lebih tua dari beliau, tetapi semasa juga dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena kita tahu Al-Imam Asy-Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriah, yaitu pada tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu wafat tahun 150 Hijriah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun yang sama, 150 Hijriah. Tetapi tidak pada hari yang sama, pada tahun yang sama 150 Hijriah. Al-Imam Al-Bukhari 194 Hijriah. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i lebih tua dari Al-Imam Al-Bukhari, tetapi semasa, karena Al-Imam Asy-Syafi'i itu wafat tahun 204 Hijriah. Sedangkan Al-Imam Al-Bukhari itu wafat tahun 256. 256 Hijriah. Berarti tahun 204 Hijriah Al-Imam Asy-Syafi'i wafat, Al-Imam Al-Bukhari masih hidup sampai
tahun 256 Hijriah. Dan keduanya minas salaf, tergolong ulama salaf. Semua a'immah mazahib al-arba'ah itu semuanya adalah para ulama salaf. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya minas salaf, tergolong ulama salaf karena hidup pada 300 tahun pertama Hijriah. Termasuk Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim itu juga minas salaf, tergolong ulama salaf karena hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Dan mereka yang hidup pada masa salaf secara umum itu lebih baik kondisinya dibandingkan dengan mereka yang hidup setelah masa salaf. Itu secara umum berdasarkan hadis yang tadi kita sebut, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ini adalah secara umum, tidak secara perorangan. Kalau secara perorangan, individu per individu, maka ada mereka yang hidup pada masa khalaf itu lebih baik dari mereka yang hidup pada masa salaf, individu per individu. Tetapi secara umum, mereka yang hidup di masa salaf lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hidup di masa khalaf. Semakin kesini, semakin kondisi umat Islam semakin memburuk. Semakin kesini semakin memburuk. Semakin kesini semakin memburuk. Tidak seperti semula dari sisi dari segi umum. Tetapi orang per orang, ada orang masa sekarang yang lebih baik daripada orang pada masa lalu. Secara individu per individu. Tetapi kalau menilai secara umum, maka semakin kesini masanya itu semakin buruk kondisinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari banyak kitab yang beliau karang, yang salah satunya yang paling terkenal, yang paling terkenal adalah kitab yang kita baca ini, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kitab ini disepakati oleh umat Islam untuk diterima. Artinya umat Islam seluruhnya sepakat untuk menerima kitab Sahih Al-Bukhari sebagai kitab hadis yang paling sahih, yang paling banyak memuat hadis-hadis sahih. Ini kitab Sahih Al-Bukhari, dan yang paling kuat sehingga dikatakan bahwa as-sahhul kutub ba'dal Quran itu adalah Sahih Al-Bukhari. Kitab yang paling sahih, setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau Al-Quran sudah pasti, karena Al-Quran itu ada jaminan, keasliannya ila yaumil qiyamah. Enggak ada kesalahan sedikit pun di dalam Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab selain Al-Quran yang selalu ada kesalahan di dalamnya. Tetapi untuk Al-Quran tidak, karena Allah Subhanahu wa taala itu melindunginya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga Al-Quran sehingga Al-Quran tetap asli sampai ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat enggak akan pernah bisa dirubah, enggak akan pernah bisa ditambah, dikurangi, atau dirubah harokatnya, misalnya enggak akan bisa. Itu untuk Al-Quran. Tetapi untuk selain Al-Quran, itu tidak seperti Al-Quran. Enggak ada jaminan dijaga kemurniannya atau dijaga kesahihannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kitab Sahih Al-Bukhari itu ditempatkan oleh umat Islam, para ulama, itu peringkatnya nomor 2 setelah Al-Quran. Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari bukan hanya ngarang satu kitab ini saja, tetapi beliau juga mengarang kitab-kitab yang lainnya, baik dalam bidang hadis atau dalam bidang yang lainnya. Dalam bidang hadis misalnya ada yang juga terkenal, karya beliau judulnya Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad ini kitab hadis karya Al-Imam Al-Bukhari juga. Ada lagi kitab judulnya Raf'ul Yadain fis Shalah. Raf'ul Yadaini fis Shalah. Ini juga karya Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian ada kitab yang membahas tentang akidah, judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Ini kitab akidah. Nah, kitab akidah membantah, dari judulnya saja itu sudah membantah kelompok Mu'tazilah yang berpaham Qadariyah. Jadi Khalqu Af'alil Ibad artinya bahwa af'alul ibad, perbuatan hamba, perbuatan manusia, perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah. Nah, bantahan telak terhadap kelompok Mu'tazilah Qadariyah yang meyakini bahwa perbuatan manusia itu yang menciptakannya. Qadariyah kan seperti itu. Mereka meyakini bahwa perbuatan manusia itu sendiri yang menciptakannya. Dan itu dibantah oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Dan ini menunjukkan bahwa pertama, para ulama salaf itu juga memiliki perhatian khusus terhadap ilmu aqidah atau ilmu tauhid atau ilmu kalam. Tidak benar yang dikatakan oleh kelompok Wahabi yang mereka mengatakan bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang mazmum, ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela nggak boleh dipelajari, haram untuk dipelajari. Karena ilmu kalam menurut mereka itu terpengaruh dengan ilmu filsafat, sehingga ilmu ini haram untuk dipelajari. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ilmu kalam ada 2. Ada ilmu kalam al-mamduh yang terpuji, ada ilmu kalam al-mazmum, ilmu kalam yang tercela. Ilmu kalam al-mamduh yaitu ilmu kalam yang dipelajari oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara ilmu kalam al-mazmum, ilmu kalam yang tercela, itu adalah ilmu kalam yang dipelajari oleh Mu'tazilah. Itu yang mazmum, yang tercela. Sedangkan ilmu kalam al-mamduh itu bukan hanya ilmu ini boleh dipelajari, tetapi ilmu ini justru menjadi ilmu yang paling utama, khususnya yaitu yang membahas tentang prinsip-prinsip keimanan atau prinsip-prinsip akidah. Maka dia menjadi afdal al-ulum, menjadi ilmu yang paling utama. Dan bukan hanya ulama khalaf yang mengarang kitab-kitab yang berisi ilmu kalam, tetapi para ulama salaf itu juga banyak yang mengarang kitab-kitab dalam ilmu kalam atau ilmu aqidah atau ilmu tauhid, yang menunjukkan bahwa para ulama salaf pun mereka memiliki perhatian khusus terhadap ilmu aqidah atau ilmu kalam atau ilmu tauhid. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengarang kitab dalam akidah, judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Beliau minas salaf, ulama salaf, mengarang kitab dalam akidah. Ada Al-Imam Abu Hanifah, sebelumnya juga mengarang kitab dalam bidang akidah, bahkan 5. Kitab Al-Imam Abu Hanifah
yang khusus berbicara tentang akidah itu ada 5 kitab. Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Absad, kemudian ada Al-Alim wal Muta'allim. Kemudian ada kitab-kitab yang lainnya juga. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengarang kitab dalam bidang akidah. Itu menunjukkan ada 2 kitab ya. Al-Imam Asy-Syafi'i ada kitab namanya Al-Qiyas, ada kitab namanya Ar-Raddu 'alal Barahimah. Ini juga kitab dalam bidang akidah. Nah, hanya kita ingin membuktikan bahwa para ulama salaf, bahkan para ulama salaf terkenal seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari, itu juga mengarang kitab dalam bidang akidah, yang disebut juga dengan ilmul kalam atau ilmu tauhid, al-mamduh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Sahih Al-Bukhari tadi kita katakan karya Al-Imam Al-Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari ini di dalam hadis itu derajatnya sangat tinggi. Beliau adalah al-hafidh dalam hadis. Beliau pernah mengatakan ahfazu mi'ata alfi haditsin sahih. Aku hafal 100.000 hadis sahih. 100.000 hadis sahih. 100.000. 100.000 itu nolnya ada berapa? Ada 5 ya, 100.000. 100.000 hadis, khusus hadis yang sahih saja. Nah, tentu matnan wa sanadan, matan dan juga sanadnya beliau hafal, bukan hanya matannya tetapi juga sanadnya. Nah, sedangkan kita berapa hadis yang kita hafal? 10 itu sudah luar biasa. Seandainya 10, itu pun matannya saja. Ya Al-Imam Al-Bukhari 100.000 hadis untuk yang sahih. Untuk yang dhaif beliau mengatakan wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Dan saya hafal 200.000. 200.000 hadis yang enggak sahih. Yang sahih 100.000, yang enggak sahih ada 200.000 hadis. Itu yang beliau hafal. Sungguh luar biasa, yang menunjukkan kecerdasan dari Al-Imam Al-Bukhari. Dan kitab Sahih Al-Bukhari itu beliau tulis, beliau karang untuk berisikan hadis-hadis yang sahih saja. Meskipun tetap di dalam hadis Bukhari atau Sahih Al-Bukhari ada beberapa hadis yang dikritik oleh para ulama. Tetapi secara umum hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu sahih dan diterima oleh umat bil qabul, diterima. Talaqathul ummah bil qabul. Ummah Islamiyah, umat Islam itu menerima kitab Sahih Al-Bukhari bahwa hadis-hadis di dalamnya itu berisi hadis-hadis sahih. Nah, Sahih Al-Bukhari sendiri itu memuat 7.593 hadis. Meskipun di sini dalam hal penomoran itu ada beda-beda di antara para ulama. Di antara satu nuskhah dengan nuskhah yang lain ada perbedaan, tetapi tidak jauh berbeda. Ada yang menyebut bahwa Sahih Al-Bukhari itu memuat 7.593 hadis. Sementara kemarin yang kita baca dalam Mukhtasar Ibn Abi Jamrah itu mendekati 300. Sahih Bukhari sendiri itu ada 7.593 hadis. Ada sebagian ulama yang memberikan nomor
itu lebih banyak, yaitu ada 7.000 atau lebih sedikit ya, 7.397 hadis. Ini sebagian ulama yang lain, tergantung bagaimana penomoran hadisnya. Nah, itu bisa berbeda-beda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab Sahih Al-Bukhari yang akan kita baca ini tadi sudah kita sampaikan bahwa dia adalah as-sahhul kutub ba'dal Quran, yang paling sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan dia dengan kesepakatan dari para ulama itu lebih kuat dibandingkan dengan Sahih Muslim. Karena yang talaqathu al-ummah bil qabul selain Sahih Al-Bukhari juga ada Sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari dianggap lebih unggul dibandingkan dengan kitab Sahih Muslim karena beberapa sebab. Karena kekuatan kesahihan sebuah hadis itu kan ditentukan oleh 5 hal. Seperti yang disebutkan di dalam matan Al-Baiquniyah, disebutkan awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis sahih itu syaratnya 5 untuk dikatakan hadis tersebut sebagai hadis sahih. Yang pertama yaitu mattasal isnaduhu, sanadnya bersambung. Sanad itu jalur periwayatan dari fulan sampai kepada Rasulullah, itu namanya sanad. Kalau matan itu teks hadisnya, bacaan hadisnya, itu matan. Jadi yang pertama syarat untuk sebuah hadis disebut sahih itu harus bersambung sanadnya dari mulai Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perawi, kalau yang tadi Imam Bukhari yang sedang kita bahas, atau dari perawi secara umum sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersambung tanpa ada putusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, walam yashudza au yu'al, tidak ada syudzud, tidak ada illah. Dalam matan, dalam sanad enggak ada syudzud, enggak ada illah. Kemudian yang ketiga yaitu yarwihi adlun, yang tiada ada syudzud, illah, ini 2 dan 3. Kemudian yang keempat yarwihi adlun, diriwayatkan oleh orang yang adil. Orang yang adil dalam periwayatan mereka, yang keempat. Kemudian yang kelima diriwayatkan oleh orang yang dhabit. Orang yang dhabit itu orang yang kuat hafalannya, kuat hafalan hadisnya, itu yang disebut dengan dhabit sadri. Ada kalanya dhabit kitabi, itu kalau dia kuat dalam dalam tulisannya, sehingga sedikit kesalahan. Apabila dia mencatat, maka tulisannya itu bisa dipercaya karena sedikit kesalahannya. Ada yang dhabit sadri, itu yang kuat dari sisi hafalannya. Jadi untuk sebuah hadis disebut sahih, 5 syarat ini harus terpenuhi. Dari sisi dhabitnya itu harus dhabitun dhabtan taman, harus dhabitnya tam. Karena dhabit itu ada 2, ada yang tam, ada yang naqis, ada ghairut tam. Kalau dhabitnya itu dhabtan taman, maka hadisnya sahih. Tetapi kalau dhabitun dhabtan ghairut tam atau naqis, maka hadisnya namanya hadis hasan. Dia lebih rendah sedikit dari hadis sahih. Tetapi hadis sahih dan hadis hasan dari sisi keduanya boleh
untuk dijadikan hujjah dalam agama itu sama. Sehingga dikatakan al-hasanu akhus sahih. Hadis hasan itu saudaranya hadis sahih. Kenapa? Karena keduanya sama-sama bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam agama. Nah, bisa difahami ya. Nah, dari sini, dari 5 syarat ini kan bisa yatafawat, artinya tidak satu tingkatan, tetapi akan berbeda-beda. Misalnya dari sisi bersambungnya sanad, penilaian Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim itu berbeda. Sehingga kenapa? Tadi kita katakan kenapa Al-Imam Al-Bukhari dalam hal ini, atau Sahih Al-Bukhari dalam hal ini, itu lebih diunggulkan dari Sahih Muslim. Apalagi dengan kitab yang lainnya. Itu yang pertama, karena dari sisi ittisalus sanad, bersambungnya sanad, syarat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu lebih ketat dibandingkan dengan syarat yang dikemukakan oleh Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari dari sisi bersambungnya sanad itu harus terbukti bahwa para perawi itu bertemu. Harus terbukti bahwa perawi satu dengan gurunya itu harus ada terbukti telah bertemu. Kalau meskipun hanya satu kali, jadi terbukti si fulan telah ketemu dengan si fulan, meskipun hanya satu buktinya, artinya dipastikan dia ketemu. Itu dalam syarat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk dikatakan bahwa hadisnya itu bersambung. Kalau Imam Muslim itu lebih longgar. Tidak harus terbukti bahwa kedua orang antara murid dan guru itu bertemu, tetapi cukup bahwa keduanya itu hidup dalam satu masa. Itu hidup dalam satu masa, itu sudah cukup menurut Imam Muslim membuktikan bahwa sanadnya bersambung. Misalnya si A sama si B, si A sama si B. Si A ini muridnya, si B itu gurunya. Misalnya, ini misalnya. Yang satu itu lahir, misalnya, lahir, kita bawa ke konteks sekarang saja untuk memudahkan. Misalnya yang satu lahir pada tahun 2000. Tahun 2000. Kemudian yang B itu lahir pada tahun gurunya, misalnya tahun 1900 dan wafat tahun 2005. Yang ini lahir tahun 2000, kemudian meninggal misalnya 2024 misalnya. Nah, misalnya, ini misal, contoh. Ini pernah satu masa apa enggak? Pernah, ya, pernah. Yaitu karena dia yang satu matinya kan 2000 berapa tadi? 2005. Dia lahir tahun 2000. Ini kan pernah satu masa, 5 tahun saja satu masa, tapi yang satu masih balita. Ya kan? Yang satu masih balita. Ketika si B meninggal tahun 2005, umurnya si A berapa? 5 tahun, masih 5 tahun. Kira-kira mungkin nggak dia ngaji hadis kepada si B? Agak sulit, diterima agak sulit. Tetapi kalau Imam Muslim, ini yang penting satu masa berarti dianggap ketemu, gitu saja. Tetapi kalau Imam Bukhari, kalau nggak ada bukti pernah berguru, pernah ketemu langsung, maka nggak bisa dianggap bersambung. Tidak bisa dianggap bersambung. Jadi berarti Imam Bukhari untuk menentukan kriteria sanadnya bersambung itu lebih ketat dibandingkan dengan Imam Muslim.
karena lebih berhati-hati dan lebih ketat, maka hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu lebih diunggulkan kesahihannya dibandingkan dengan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Bisa difahami ya. Itu dari sisi apa? Dari sisi bersambungnya sanad. Kemudian dari sisi keadilan dan kedobitan perawinya, itu terbukti bahwa para perawi hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu lebih banyak dikritisi oleh para ulama dibandingkan dengan para perawi yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi para perawi, tahu para perawi ya, perawi orang-orang yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Muslim itu lebih banyak dikritisi. Dikritisi itu ini dianggap nggak dobit, atau ini dobitnya kurang, ini nggak adil. Yang dikritisi oleh para ulama dalam Sahih Bukhari, perawinya lebih banyak dibandingkan dengan para perawi yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, lebih sedikit. Artinya berarti kemungkinan kemungkinan bahwa dia misalnya diriwayatkan oleh orang yang tidak dhabit atau tidak adil, itu lebih kecil dalam Sahih Al-Bukhari dibandingkan dalam Sahih Muslim. Karena itulah maka Sahih Bukhari diunggulkan dibandingkan Sahih Muslim. Demikian juga kitab-kitab hadis yang lainnya. Kemudian dari segi individu Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu karena memang Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Imam Muslim itu menjadi seperti itu, luar biasa hebatnya, hafal ribuan hadis, itu karena Imam Bukhari, karena gurunya. Dari sisi pengetahuannya tentang hadis, Imam Bukhari lebih dulu dan lebih luas pengetahuannya dibandingkan dengan Imam Muslim. Karena Imam Bukhari itu gurunya, Imam Muslim itu muridnya. Imam Muslim itu mengikuti jejak gurunya, Al-Imam Al-Bukhari. Karena itulah maka Sahih Bukhari lebih diunggulkan daripada kitab Sahih Muslim. Itu diantara penyebabnya kenapa dikatakan bahwa Sahih Bukhari lebih diunggulkan dari Sahih Muslim atau kitab-kitab yang lainnya. Secara umum, karena sanad itu ya, sanad itu kan ada sanad yang kuat, ada sanad yang lemah dan sebagainya, tergantung dipengaruhi oleh orang-orang yang ada pada sanad itu. Sehingga kita dalam mustalahul hadis itu juga mengenal ada yang disebut silsilatul zahab. Silsilatul zahab, yaitu sanad emas. Emas itu berarti yang terbaik. Orang-orang yang meriwayatkan hadis itu adalah orang-orang yang terbaik. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah. Ini orang top semua, orang top semua. Jadi hadisnya, tetapi hadis yang dengan sanad ini ya sangat sedikit, sangat sedikit. Bisa dihitung dengan jari. Yaitu pertama Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik itu muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Rasulullah. Jadi ini namanya silsilatul zahab. Jadi silsilah emas. Kalau ada hadis kok diriwayatkan dengan jalur kayak begini, udah ini top, yang nomor 1.
Nah, tapi kemudian ada yang berikutnya. Nah, perawinya hadis itu menentukan kekuatan kesahihan sebuah hadis. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Hadirin rahimakumullah, sehingga dari sisi kesahihan hadis itu para ulama menjelaskan bahwa yang paling kuat sahihnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada hadis rawahul Bukhari wa Muslimun, maka itu yang tertinggi. Hadis itu kesahihannya yang tertinggi. Karena langsung diriwayatkan oleh dua imam hadis, Imam Bukhari, Muslim, yang biasa disebut asy-syaikhani dalam hadis itu Imam Bukhari dan Muslim. Biasanya lafadznya itu rawahul Bukhari wa Muslim atau rawahu syaikhani atau muttafaqun alaih. Jadi kalau kita membaca hadis kok di situ tertulis muttafaqun alaih, berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sekaligus. Atau tertulis di situ rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh dua syekh dalam hadis, berarti yang dimaksud dua syekh itu Imam Bukhari dan Muslim. Atau langsung tertulis rawahul Bukhari wa Muslim. Itu yang tertinggi. Yang kedua itu ma rawahul Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Ini peringkat yang kedua. Imam Muslim enggak meriwayatkannya, tapi Imam Bukhari meriwayatkannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu ma rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja, tidak Imam Bukhari. Imam Bukhari enggak meriwayatkannya, hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini peringkat yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari dan Muslim, tetapi menggunakan syarat Imam Bukhari. Menggunakan syarat itu syarat untuk disebut sebagai hadis sahih itu memakai syarat Imam Bukhari. Maka ini peringkatnya yang keempat. Yang kelima yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari dan Muslim tetapi menggunakan syarat yang ditetapkan oleh Imam Muslim, yang lebih longgar sedikit dibandingkan dengan syarat Imam Bukhari. Nah, setelah itu baru hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang enggak mengikuti syarat Imam Bukhari, demikian juga tidak mengikuti syarat Imam Muslim. Itu dari sisi kekuatan kesahihan sebuah hadis itu seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penilaian sebuah hadis dikatakan dia sahih, dia hasan, dia dhaif, itu penilaian berdasarkan sanad dan matan. Kalau perkataan Nabi itu sendiri, jika terbukti sebuah hadis itu memang sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara pasti, maka ya dipastikan pasti sahih. Pasti sahih. Makanya hadis mutawatir itu pasti sahih, nggak perlu diteliti. Kenapa hadis mutawatir itu pasti sahih? Karena sudah pasti sabit dari Rasulullah. Karena kan kita tahu, kita orang beriman meyakini bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut mulia Rasulullah itu kebenaran. Karena berasal dari wahyu Allah. Pasti benar itu. Tidak salah. Itu dari sisi itu. Tetapi kenapa kemudian ada kok hadis kok sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan? Itu karena kesubutannya atau kepastian bahwa itu perkataan Nabi itu belum jelas. Nah, itu belum jelas. Mengingat hadis-hadis Nabi itu enggak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran memang dari sejak
Al-Quran itu diturunkan, itu sudah ditulis oleh para kutabul wahyi, para penulis wahyu. Tapi kalau hadis-hadis Nabi itu enggak. Pernah ditulis, pernah dilarang, kemudian diberi izin lagi untuk ditulis. Awal-awal ada sebagian sahabat menulis, kemudian Nabi khawatir. Ini kalau ditulis, hadis ditulis juga, nanti takutnya akan jumbuh dengan Al-Quran. Nanti dikira hadis itu Quran atau Quran itu hadis. Karena itu Nabi nggak memberikan izin. Sehingga kemudian hadis tidak ditulis. Setelah itu Nabi memberikan izin kepada sebagian orang yang dipercaya Nabi untuk menulis hadis. Nah, setelah itu hadis ini nggak dibukukan, lama nggak dibukukan. Nggak seperti Al-Quran. Al-Quran begitu Nabi wafat itu sudah ada pengumpulannya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah dikumpulkan. Di masa Sayyiduna Utsman bin Affan ditulis ulang. Al-Quran ditulis ulang berdasarkan nuskhah yang ada pada masa Sayyiduna Abu Bakar. Kemudian sudah, artinya apa? Dari sejak awal Al-Quran sudah ditulis sehingga sama sekali tidak ada keraguan tentang kesubutan atau kepastian bahwa itu adalah kalamullah. Nah, beda dengan hadis-hadis Nabi tadi. Di masa Sayyiduna Abu Bakar nggak ada kodifikasi hadis. Penulisan hadis ditulis dalam satu kitab nggak ada. Di masa Umar nggak ada, masa Utsman nggak ada, masa Ali nggak ada. Baru pada masa Umar ibn Abdul Aziz itu mulai. Pada masa Umar ibn Abdul Aziz ketika itu bersamaan dengan munculnya banyak firqah-firqah dalam Islam, ada kelompok Khawarij, ada kelompok Syiah, ada kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Mujassimah dan macam-macamnya, yang mereka kemudian banyak yang buat hadis palsu, banyak yang ngarang-ngarang hadis palsu untuk memperkuat kebenaran kelompoknya, klaim kebenaran kelompok mereka. Akhirnya mereka pada buat hadis sendiri-sendiri dinisbatkan kepada Rasulullah, sehingga menjadi kabur di sini. Ini yang sebenarnya hadis Nabi itu yang mana? Nah, dari sinilah maka Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, kemudian beliau memerintahkan untuk para ulama ahli hadis untuk kemudian meneliti, membuat membuat indikator-indikator hadis disebut sahih, hasan atau dhaif, yang kemudian dilakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang beredar, yang kemudian baru ditulislah kitab hadis setelah sekian abad. Nah, setelah sekian, bukan sekian abad ya, setelah lebih dari 100 tahun itu baru hadis itu dibukukan. Nah, dari sinilah maka kemudian muncul di sini, karena ada hadis-hadis yang ini dipertanyakan, kemudian satu atau salah dua atau semua dari 5 ini maka dhaif. Nah, itu berdasarkan kriteria yang dibuat oleh para ulama. Tapi hadis Nabi itu sendiri semuanya sahih. Nah, hanya saja karena dari sisi sanad masih sebagian masih diragukan, benar enggak ini dari Nabi. Nah, karena itulah maka kemudian ada klasifikasi hadis menjadi sahih, hasan atau dhaif. Nah, tapi perkataan Nabi itu sendiri semuanya sahih, enggak ada yang salah. Sahih dengan pengertian benar ya, dengan pengertian benar, semuanya benar. Nah, kalau sahih, hasan dan dhaif dalam kriteria para ulama hadis itu kan dari segi terpenuhinya syarat yang 5 itu atau tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis untuk muqaddimah. Insyaallah besok kita persiapkan kitab masing-masing. Kita ngaji Kitabul Iman Sahih
Al-Bukhari, min Sahih Al-Bukhari. Nah, ini penting karena hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab ini yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang penting untuk kita pahami bersama. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.